Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Muar Salim dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. Masih dengan topik kali ini yaitu wannabe personality. Di sini telah hadir bersama kita ada Bapak Doni, Bapak Roni, dan juga ada Kak Karti ya di sini. Kak Kirti, maaf, ada Kak Kirti di sini selaku dosen dan juga penulis ya. Nah, kita masih berbicara mengenai sosok idola nih. Menurut Kak Kirti sendiri sebenarnya idola atau role model itu perlu nggak sih di dalam perkembangan karir atau kesuksesan kita? Wah, itu pertanyaan sangat bagus. Yes, sangat perlu. Karena banyak sekali orang suka mengira kayak, untuk apa sih punya role model gitu kan ya. Ya takutnya seperti tadi kita sempat bicarain kayak, wah nanti kalau punya role model kita ngikutin nih. Atau misalnya kita akan ceplok-ceplok ngikutin benar-benar. Itu bahasa Jerman juga ya, ceplok-ceplok ya. Kayak telur gitu ya. Bahasa Jerman apa? Itu sih, kalau menurut saya sih sangat dibutuhkan. Karena memang pasti dalam suatu sisi, dalam suatu kehidupan, gimana kita bisa untuk, istilahnya untuk bangkit gitu ya. Atau mungkin ada momen dimana kita membutuhkan kayak suatu motivasi dalam hidup. Ya, pasti role model itu yang bisa membantu kita. Ya nggak usah jauh-jauh lah, terkadang orang tua kita sendiri gitu ya, seperti Pak Doni cerita. Ada juga mungkin teman kita sendiri gitu, yang dimana kita mungkin nggak tahu mau ke arah mana, well, they can be there gitu. Mereka yang justru bisa menjadi sebuah motivasi untuk kita, sebuah pendorong yang dimana kita bisa merasa kayak, oh kalau mereka bisa ngelakuin, kenapa kita nggak bisa gitu. Jadi di setiap aspek tuh pasti akan memerlukan role model, baik itu dalam kehidupan, baik itu dalam mungkin professional life gitu ya, atau mungkin untuk hal-hal lainnya yang seperti skill set gitu, yang membuat kita merasa bahwa oke, ini yang ingin saya dapatkan, ini yang ingin saya coba kejar, well, saya akan melihat itu sebagai benchmark and I will go for it. Termasuk dalam hal love life ya? Termasuk love life, betul banget. Terkadang kan kita love life juga melihat sosok mungkin pasangan yang, wah ini pasangannya luar biasa nih, mereka itu equal misalnya gitu. Itu juga bisa menjadi sesuatu yang kita bisa melihat bahwa oke, ini tujuan hidup saya nih, kalau punya pasangan seperti ini. Nah, gitu ini ada satu pertanyaan nih saya buat Sis Kirti ini ya. Jadi dengan mengajar sebagai dosen, ya kan melihat zaman-zamannya yang sekarang ini diajar pasti generasi centennial. Yes. Ya, generasi centennial ini adalah generasi yang menurut kebanyakan orang ini adalah generasi wannabe-nya itu kelihatan banget. Ya kan? Nah, gimana Sis Kirti melihat mereka ya yang diajar ini, generasi wannabe ini, benar nggak mereka seperti itu? Atau jangan-jangan selama ini pandangan orang mengenai generasi ini salah, generasi wannabe? Dan salahkah mereka bila memang betul mereka adalah generasi wannabe? Oke, sebenarnya kalau saya lihat dari mereka tuh 50-50 sih Pak. 50-50? 50-50 ya. Oh, Anda bisa hitung ya 50-50? Di kuis yang gitu. Iya. Kalau saya biasanya phone a friend sih. Iya sih, kalau saya lihat itu mereka mungkin ada yang mungkin ya mereka sudah menemukan jati diri gitu. Oke, mereka akan lebih mudah untuk tahu bahwa ini adalah boundary saya, ini adalah apa yang ingin saya capai. Tapi masih ada yang mencari sebenarnya Pak. Nah itu sih mereka yang mencari kemana tuh biasanya? Wah, social media sih Pak, social yang selalu media ya. Enggak zaman lagi mencari ke kuburan dan lain-lain. Serem banget Pak. Beda ya. Emang dulu ke kuburan ya? Kelihatan dia mencari yang kemana di dulu. Anda mau ikut? Seru banget dengeran Menurut dia lebih saya, aman. iya, kenapa media sosial? Karena memang lebih mudah ya. Jadi ketika kita ingin mencari sosok, kita kan tinggal search ya, mencari lewat media sosial. Betul. Kalau zaman dulu mungkin kenapa kita mengidolakan tokoh-tokoh tertentu? Karena satu, terbatas ya. Betul. Ya, aksesnya terbatas, jadi kita mengetahui itu sosok yang sudah dikenal. Kenapa saya mengidolakan Bung Karno? Kan dalam buku-buku pelajaran literasi pendidikan ada sudah Bung Karno, betul. ya kan? Kemudian sosok-sosok itu makin bertambah, makin kesini makin banyak pilihan karena ditunjang dengan media yang ada saat ini. Iya. Kalau zaman dulu kan kita mau lihatnya dari biografi. Iya. Baca ensiklopedia. Benar. Iya. Kalau sekarang kan mau siapa aja sampai mau dilihat, ini siapa yang mau dilihat? Kebanyakan kan yang mau dilihat kan. Nah, kalau misalnya generasi centennial zaman sekarang yang dilihat sama Kirti ini sebagai dosennya, mereka itu melihat sosok yang buat dijadikan panutan, apa sih kriteria mereka biasanya? Kalau dilihat sih mereka pasti mencari sesuatu yang cocok dengan mereka, which is fast pace gitu ya. Karena orang-orang sekarang kan maunya tuh instan, apalagi generasi sekarang gitu. Yang cepet dia yang jadinya. cepet, yang kreatif biasanya.
Termasuk yang cepat kaya gitu ya. Oh iya, salah satunya pasti gitu. Iya. Karena mereka ya maunya instan gitu sih, Iya, Pak. iya. Makanya nggak heran kalau misalnya yang posting-postingan flexing itu cepat naik. Betul. Iya. Iya kan? Dan mereka pasti juga followernya itu banyak luar biasa ya. Oke. Betul, betul. Oke. Dan banyak sekali kasus yang sayangnya sih Pak, yang mungkin oke ada positive side-nya. Dimana kalau orangnya itu memang bagus ya, mereka juga cepet nih grow-nya. Tapi kalau yang negatif, ya generasi kita juga kena gitu. Itu sih yang sayang. Gitu ya. Jadi lebih banyak mereka mau mencarinya sesuatu yang instan ya. Betul. Tapi kalau misalnya mereka ini punya banyak kepengenan nggak sih? Yang istilahnya kalau yang generasi centennial ini banyak keinginan, oh gue pengen begini, gue pengen begini. Ada nggak? Ya kalau kebetulan kalau saya lihat dari student saya ya, student saya kan memang usianya itu masih di bawah 20 gitu ya. Oh, nggak beda Kebanyakan. jauh ya. Dia lagi dalam halusinasi ya. Ini udah mulai kena nih. Korban halu nih. Nah kalau saya lihat sih mereka itu ya masih mencari jati diri sebenarnya Oke. gitu. Jadi Jangan salah pilih role model ya. betul. Ketika orang masih dalam proses pencarian, dia dalam tanda petik salah menempatkan sosok idola dalam kehidupannya, bisa jadi nanti malah dia mengikut semua aspek dari tokoh Betul. idolanya, termasuk yang negatif-negatifnya kan. Nah, ini mungkin kita mesti tanya sama Sis Kirti sebagai edukator, ya kan? Bagaimana cara Sis Kirti membentengi mereka supaya mereka tidak sampai salah pilih role model? Kalau saya sih selalu bilang bahwa follow your passion. Oke. Jadi apapun passion mereka, cari tahu dulu nih apa sih kira-kira yang mereka tuh ingin cari dalam hidup atau apa yang ingin mereka capai dalam hidup. And then find someone yang memang cocok gitu. Ya tentunya sih itu butuh guidance ya, karena kita tidak mungkin kayak bisa melepas mereka. Ya. Jadi biasanya tuh kayak Karena di bidang komunikasi ya Sis Kirti ya. betul. Kalau di bidang uang beda lagi, follow the money. Berarti mahasiswanya Kirti harus ke rumah sakit dong. Ya? Kan follow the pasien. Pasien kan rumah sakit. Iya, iya, iya. Ya, kita iyain aja lah ya. Iya ini aja udah sampai terakhir. kepikiran aja Pak gitu. Nah, mungkin Sis Kirti bisa kasih tips-tips ke kita nggak? Gimana caranya kita bisa menentukan role model yang baik dan benar buat kedepannya supaya tidak salah langkah? Oke, wah itu cukup tricky sebenarnya Oh, Pak. tricky ya? Karena kita nggak pernah tahu role model mana yang cocok Iya. buat kita gitu Iya, ya. iya. Sampai benar-benar kita yang terjun, kita Betul. yang kayak try to be that person, ya nggak 100%, tapi kita coba mengikuti beberapa langkah untuk belajar ya sebenarnya gitu. Kayak dulu pada saat awal saya belajar public speaking, ya saya melihat Miss Mary Riana. Karena itu yang paling accessible pada saat itu. Jadi di YouTube kebetulan cukup banyak, jadi saya ngerasa kayak, oh ya ini sesuatu yang bisa saya ikuti gitu ya. Oke. Dan ternyata cocok gitu. Oke. Nah, ada beberapa role model saya coba ngikutin, ternyata Nggak oh cocok. kurang cocok nih gitu. Iya, iya. Jadi menurut saya sih trial and error aja sih Pak. Trial and error. Oke. Makanya Iya. orang itu role modelnya selalu berubah-ubah semakin Betul. dia Iya. tua ya. Bisa begitu. Tapi yang paling penting adalah ini ya, tingkat literasi. Itu kita kan masalahnya di situ ya. Iya. Orang Indonesia tingkat literasi sangat rendah kan. Kadang Ini mengikut secara data ya, berarti ya? Iya, secara data, based on Oke. data. Jadi kita mempelajari sesuatu itu hanya di permukaan. Padahal kan kita harus tergantung tingkat kedalamannya kan. Menyukai seseorang pun juga jangan hanya di permukaan. Paling tidak kita mengetahui banyak aspek dari kehidupannya sehingga kita bisa mengambil dan memilah dan memilih. Pilih-pilih ya kan. Kalau ada sekeranjang apel, ya pasti yang paling atas itu yang bagus-bagusnya dong. Iya kan, yang kurang bagus itu kan disembunyikan gitu kan, atau tidak didisplay di situ. Tapi untuk mengetahui apel itu manis atau tidak kan harus kita gigit. Ya kan? Nah, cuma analoginya begini, tidak perlu kita menghabiskan teh dalam teko hanya untuk mengetahui bahwa teh itu manis atau pahit. Cukup kita tuang sedikit dalam cangkir, kita cicipi seteguk dua teguk, kita bisa tahu oh ini teh manis atau ini teh pahit. Nah, jadi dengan literasi yang tinggi, kemudian wawasan kita luas, bukan cuma mengidolakan satu orang saja, ya kan? Nggak masalah kalau menurut saya. Jadi kita banyak informasi yang ada di kepala kita untuk melakukan penilaian. Ya udah, ini tehnya manis tapi agak sepet-sepet. Ya, saya ambil yang ininya aja. Jadi nggak perlu dicicipin sampai Nggak semuanya. perlu sampai semua. Kalau ya. saya cuma perlu dilihat, ini ada teh mawar, ada teh Itu teteh, ya, teh Kirti, teh mawar, teh melati. Yang bener teh melati. Nah, tapi tolak ukur untuk mengetahui bahwa kayaknya aku udah di titik obses nih. Itu tuh seperti apa sih? Wah, kalau udah kayak gitu berarti memang udah toxic banget ya. Karena kalau kita sudah obses tuh berarti kayak semuanya tuh diikutin gitu. Nah. Jadi bener-bener Jadi kayak kalau udah kesannya- toksik kayak gitu diapain biasa sama Sis Kirti?
Kalau memang udah seperti itu sih ya biasanya kita bimbing sih Pak. Oh, dibimbing. Ya, Saya pikir langsung dibinasakan gitu. Ngeri. serem bahaya banget. Tapi masih bisa nggak sih orang-orang yang sudah toksik itu secara Bisa. Jadi kenapa misalnya ada program-program yang istilahnya gini ya, mungkin saya di sini nggak mau bahas terlalu detail, bagaimana cara melakukan brainwash. Ya kan sebenarnya bisa. Jadi orang pakai deterjen? tergantung sabun ya. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah sampai terlalu toksik, maka dia harus diperlakukan treatment khusus. Nah, treatment khusus bisa melakukan dengan cara kayak gimana? Kita lakukan isolasi dulu. Setelah kita lakukan isolasi, baru kita lakukan namanya terapi. Terapi itu banyak macam caranya ya. Misalkan dengan pemaksaan ideologi tertentu itu bisa, ya kan? Pemaksaan dengan sugesti kata tertentu itu juga bisa. Pemaksaan dengan intimidasi pun itu juga bisa. Berapa Ya. lama? Berapa lama prosesnya? Tergantung dari kekuatan orang tersebut gitu loh. Atau tingkat toksiknya? Nah, biasanya gini, tahu nggak salah satu cara, mungkin saya buka sedikit lah di sini ya. Orang itu bisa berubah karakternya cuman dari lagu. Dari apa? Lagu. Lagu. Iya. Lagu. Ya, jadi kalau misalnya orang diperdengarkan berapa lama waktunya ya? Kalau sampai 1 hari ya, dan dia tidak bisa tidur gara-gara didengarkan lagu secara keras mulu, 1 minggu udah kelihatan hasil perubahannya. Ya kan? Orang yang begitu ganasnya dikasih lagu yang melo-melo, lagu yang seperti apa, 1 minggu kelihatan perbedaan. Jadi melo. Iya, karena kenapa? Orang itu punya 2 alam istilahnya ya, satu alam sadar, satu alam bawah sadar, bukan alam tidak sadar ya, Betul. alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini kita ketika dalam kita kondisi capek, letih ya, ketika dalam kondisi lagi tidak fokus, itu bisa dipengaruhi. Pertanyaannya, kita itu apakah setiap kali dalam kondisi sadar? Enggak kan? Iya. Ya. Nah, kalau bisa 1 hari kita dibombardir dengan seperti itu, ada suatu saat dia akan masuk. Jadi kalau apalagi kalau dia tidur, Iya. lebih mudah masuknya. apalagi dia nggak bisa tidur, ya kan? Karena dipaksa seperti Dipaksa, itu, ya. langsung otomatis akan masuk. Makanya ya ada beberapa nih ya buat sahabat El John, sebenarnya saya bagi juga di sini ya. Training yang bisa mengubah hidup seseorang itu adalah training sampai dengan malam, kalau bisa sampai subuh, pasti akan mengubah. Waduh, laparnya berapa kali tuh ya? Nah, dikasih makan mulu, nggak apa-apa. Saya dulu ingat ya di zamannya cerita ya di era Bung Karno kan Bung Karno nggak suka musik ngik-ngok kan? Iya. Ya, karena melemahkan mental Betul, perjuangan bangsa. betul. Di era Pak Harto juga Pak Harmoko kan melarang lagu-lagu cengeng. Iya. Ya kan? Nah, sekarang drama-drama cengeng kan banyak tuh. Oh. Hati-hati. Kalau kita terlalu sering mengonsumsi hal seperti itu, kita akan menjadi seperti apa yang kita konsumsi. Betul. Apa yang kita pandang, kita dengar, ya kan? Jadi itu bisa jadi diri kita. Artinya apa? Karakter atau watak yang ada di tayangan itu lama-lama terkopi ke kita. Iya. Nah, Nah, makanya hati-hati juga sebagai seorang singer, penyanyinya. Kenapa? Singer itu mesin jahit, bro. Oh iya bener juga. Otomatis Mana tahu mereka. Oh, iya. Beda zaman ya. Aduh, jadi ketahuan. Nah, jadi kalau misalnya seorang singer itu, dia kan butuh namanya penghayatan. Semakin dia menghayati, semakin masuk kata-kata yang ada di Dan dalamnya. itu yang terjadi dengan penyanyi-penyanyi yang penuh penghayatan lagu-lagu cengeng. Yes. Kehidupannya seperti lagu itu. Pantes Makanya banyak- pilihlah lagu-lagu bahagia. Iya. Pantas banyak penyanyi yang sekalinya udah buat lagu cengeng, keterusannya lagunya cengeng terus gitu ya. Hati-hati ya, Nah. jangan sampai malah kita jadi seperti itu. Padahal mungkin saja penciptanya itu kan terinspirasi dari kisah hidupnya, kemudian dinyanyikan oleh orang lain. Saya mencintai musik ya, suka. Tapi untuk yang saya senangi, saya tekuni itu musik-musik tertentu. Ya, nggak semua lagu gitu. Dan saya harus tahu artinya. Ya kan, kadang-kadang kita suka lagu gitu, ternyata artinya nggak seperti itu loh. Ya kan? Nah, jadi hati-hatilah, heart dalam memilih idola, dalam menyukai sesuatu. Yang paling penting adalah tahu latar belakangnya, sehingga kita bisa melakukan pola hidup seimbang. Ya, kita suka si A, ya boleh, tapi jangan berlebihan. Suka si B, boleh ambil bagusnya aja. Kalau yang ini bagusnya diambil, ini bagusnya diambil, kita kombinasi, kan bagus. Lebih Benar. banyak bagusnya kan? Ya, oke. Nah itu ya sahabat El John. Jadi berhati-hatilah dalam memilih role model atau idola. Wah, luar biasa, menarik sekali perbahasan kita, diskusi kita hari ini. Terima kasih sahabat El John telah menyaksikan kami. Kalau kalian masih tertarik mengenai pembahasan mengenai komunikasi, saksikan terus El Talk, Empower Life Through Communication. Terima kasih. Dadah. Bye. Hai sahabat El John, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.